Datang dari kelompok paduan suara anak asal Indonesia, The Resonance Children's Choir. Mereka sukses mengukir prestasi baru saat mengikuti kompetisi paduan suara di Leonardo da Vinci International Choral Festival di Firenze, Italia pada Jumat 14 Juli 2023. The Resonance Children's Choir kembali mengibarkan bendera Indonesia di kompetisi paduan suara internasional Leonardo da Vinci International Choral Festival di kota Firenze, Italia pada Jumat 14 Juli 2023. Kelompok yang terdiri dari 51 penyanyi berusia 8 sampai 16 tahun ini di bawah arahan Direktur Artistik Afi Priyatna berhasil meraih juara umum dalam kompetisi bergengsi ini. Mereka berhasil meraih juara di kategori Children's Choir dengan nilai 94,3 dan juara kategori popular, Folks, Gospel, Barbershop, Jazz, and Modern Ensemble dengan nilai 95,5. Tak hanya itu, TRCC pun mendapat penghargaan sebagai paduan suara dengan koreografi terbaik. Untuk mengetahui bagaimana bangganya The Resonance Children's Choir, saya sudah terhubung dengan Luciana Darmadia, merupakan konduktor sekaligus pelatih dari TRCC. Selamat malam waktu Indonesia, Kak Luciana. Selamat nih sebelumnya nih ya, TRCC kembali berhasil meraih juara umum di kompetisi tingkat internasional. Kalau boleh tahu ini raihan juara keberapa ya? Karena kalau misalnya kita tahu kan setiap tahun pasti ada aja informasinya mengenai kemenangan dari TRCC ini. Terima kasih sebelumnya. Ini adalah tahun ke-10 di mana The Resonance Children's Choir mengikuti kompetisi paduan suara. Jadi yang pertama dari tahun 2013 itu masih mengikuti kompetisi di Bali. Setelah itu sejak tahun 2014 kami mengikuti kompetisi-kompetisi paduan suara berskala internasional, mulai dari Hungari, Amerika, Italia, Slovenia, Spanyol, dan kemudian setelah terpotong pandemi selama 2,5 tahun, kami mengikuti kembali kompetisi paduan suara tahun lalu di Bali, dan tahun ini untuk yang pertama kali kami mencoba untuk mengikuti kompetisi yang berskala internasional dengan tentunya anak-anak yang baru. Oke, anak-anak baru, artinya bahwa ini angkatan, buat angkatan ini pertama kali ya mereka ikut kompetisi internasional di Italia ini. Wah, keren banget ya untuk udah menyabet juara umum dan juga tadi koreografer terbaik ya. Kalau bisa dijelaskan, kalau juara umum ini artinya kan bahwa dari banyak ini ya, dari banyak kompetisi yang diadakan, ada berapa sih sebenarnya kategori yang dimenangkan sampai hasil? Silakan, Kak. Ada dari 6 atau 7 kategori yang diikuti. Kami mengikuti 2 kategori, yaitu children dan kategori yang folk song atau lagu-lagu daerah. Ada juga kategori lain, yaitu kategori campuran dewasa, kategori suara sejenis, suara pria, suara wanita, dan kategori-kategori lain, misalnya kategori lagu kontemporer. Dari semua kategori tersebut dilombakan lagi, dipilih beberapa peserta, 7 peserta yang boleh mengikuti babak Grand Prix atau babak final yang diadakan kemarin, dan dari babak final tersebut ya kami berhasil menjadi juara umum. Wah, keren banget. Tapi kita pengen tahu dong, Kak, berapa lama sih waktunya untuk mempersiapkan tim ini? Angkatan pertama diberangkatkan menang, berapa lama persiapannya? Oke, sebenarnya kan dari tahun lalu kita udah setengah dari anak yang berangkat tahun ini adalah setengahnya adalah peserta yang mengikuti kompetisi di Bali tahun lalu. Lalu setengahnya lagi kami merekrut baru. Sekitar bulan Januari ini ya merekrut anak-anak baru, lalu kami mulai latihan dan membentuk tim untuk berangkat bulan Maret lalu.
Oke, artinya bahwa dari awal tahun sebenarnya prosesnya sudah ada dari dari tahun lalu ya, tapi kemudian digembleng lagi sampai kemudian bisa dapat juara nih di Ya, kompetisi. anak-anak. Oke, sekarang tim paduan suara asal Indonesia ini kan kalau diperhatikan biasanya kalau menyanyikan lagu kategori folk pasti menarik dari perhatian ya, karena kita biasanya punya kekuatan di bajunya unik, lagunya unik, koreografernya juga unik. Apakah ini menjadi salah satu kekuatan ya buat TRCC juga nih? Betul. Ini merupakan salah satu kekuatan, tapi lagu folk atau lagu daerah itu hanya kami tampilkan di babak lagu folk. Oke. Sedangkan di babak final kami membawakan dua lagu yang bukan folk, tapi salah satu lagunya adalah karya komposer Indonesia juga, yaitu Vero Aldiansa, dan kami menggunakan koreografi juga. Oke. Kalau tahun ini negara mana aja sih Kak yang biasanya menjadi apa ya, kompetitor yang paling diperhatikan? Oke. Kemarin sih yang di kompetisi pada kali ini kita mempunyai kompetitor, ada dari Indonesia sendiri juga, lalu ada dari Bosnia Herzegovina, lalu ada dari Puerto Rico, dari Costa Rica, lalu dari Thailand, ada dari Thailand juga. Ini kan artinya bahwa yang saya baca gitu, kompetisi ini kan sebenarnya kompetisi umum ya, bukan cuma anak-anak, tapi kan kalau dari TRCC sendiri adalah anak-anak gitu. Bagaimana sih mempersiapkan mental anak-anak ini untuk menghadapi apa ya, kompetisi yang tentunya kalau buat yang pertama kali ikut, ini mungkin ada apa, intimidating lah. Iya, sebenarnya mereka ini ya mungkin sebelum mengikuti persiapan untuk lomba ke Italia ini, mereka mungkin anak-anak yang biasa ya, biasa itu dalam arti mereka sangat apalagi anak-anak ini kalau saya lihat karena ketemu 2 tahun pandemi, anak-anak sekarang itu agak bersifat lebih adem di rumah, lebih jalan di tempat gitu. Tapi setelah mereka harus tahu bahwa mereka harus menghadapi kompetitor lain dari lain-lain negara dan juga dari yang dewasa, mereka itu benar-benar digembleng dan mereka benar-benar harus dikebut. Mereka harus dikebut untuk menjadi seorang anak yang mandiri, yang disiplin, dan yang tidak banyak mengeluh, terutama. Kalau dia harus menerima segala macam. Pelatihan yang banyak, harus menerima udara yang panas, harus menerima mereka tidak boleh liburan dengan keluarga, tapi mereka harus latihan terus setiap hari dari jam 9 sampai jam 3, jadi itu. Waduh, artinya bahwa dedikasi dari waktu dan juga komitmen ini diperlukan lah ya dari anak dan juga tentunya pelatih. Sekali lagi terima kasih dan juga selamat, salam buat adik-adik kita di sana, semoga terus membanggakan bangsa Indonesia. Terima kasih Kak Luciana.